ridhonya Allah ada sama orang tua kita. Tapi tatkala seorang suami datang untuk meminta dan mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka selesai ridhonya Allah yang tadinya ada kepada orang tua, pindah kepada suami. Ibu boleh punya pintu surga, ibu boleh yang namanya punya surga di telapak kaki seorang perempuan, ibu. Tapi ingat, kunci surga terletak kepada suami. Ibu nggak akan pernah, istri nggak akan pernah bisa masuk surga kecuali mendapatkan keridhaan dari seorang suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pernikahan adalah salah satu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semata untuk meningkatkan ketakwaan, bukan hanya sekedar urusan biologis, melainkan dengan menambah ketaatan dan dijadikan kita sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Pernikahan bukan untuk melalaikan diri kita di hadapan Allah. Pernikahan bukan berarti kita untuk makin jauh dari Allah, melainkan pernikahan yang membawa mendapatkan keridhaan Allah, serta orang tersebut mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Nabi menyuruh kita menikah, yang pertama untuk tidak membebankan fikirannya dengan urusan duniawi, kecuali lebih nikmat di dalam beribadah. Ini pernikahan. Tapi kadang orang suka terbalik. Sebelum menikah dia rajin hadir majlis, rajin sholat di masjid. Tapi begitu menikah, mulai alasannya, istri saya di rumah sendirian. Kadang istri saya nggak mau ditinggalin. Ini yang laki-laki, tugasnya laki-laki keluar dari rumah, mencari nafkah, sholat 5 waktunya. Nggak bisa juga ambil subuh sama isya, ambil sholatnya di masjid, sisanya mau di luar silahkan. Bib, saya biasa sholat sama keluarga, silahkan. Perempuan yang paling baik sholatnya di mana? Di dalam kamar. Laki harus ngejaga hati perempuan dan perempuan harus ngejaga hati laki. Kenapa? Karena perempuan itu punya perasaannya 9, Pak. Akalnya 1. Makanya perempuan itu cetek air matanya, gampang nangis. Kenapa? Karena pakai perasaan. Kalau laki kan laki punya akalnya 9, perasaan 1. Makanya jarang pakai perasaan laki. Semuanya diakalin. Kalau perempuan ini, sampai ada satu ulama mengatakan perempuan ini punya perasaan, perasaannya itu diibaratkan bagaikan cermin, Pak. Kalau yang namanya cermin saat kita beli itu bagus, indah, kita bisa lihat diri kita sendiri dengan sempurna. Tapi jika cermin itu jatuh, maka perasaannya pun diibaratkan sebagaimana cermin. Cerminnya bakal hancur, betul? Kalau cermin jatuh, hancur nggak? Pecah nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Nggak bakal bisa. Begitu juga perasaan perempuan. Seorang suami menyakiti hati perempuan, demi Allah perempuan bakal memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Ini perempuan. Seyogyanya perempuan ini perasaan didahulukan, akal di belakang. Urusan duit, Bapak kenapa? Tolong jangan pernah ngasih tahu isi rekening kita di depan bini, jangan, Pak. Bukan apa, perempuan itu kalau ngelihat nominal gede, aman, perasaannya tenang. Tapi kalau sudah mulai berkurang, perasaannya mulai goyang, Pak. Cinta hilang, sayang hilang, kenapa? Gugat cerai. Gugatan cerai rata-rata dari seorang istri menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena keuangannya udah nggak mampu. Padahal rezeki satu yang Allah berikan buat diri kita sendiri, itu cukup buat diri kita. Tapi tatkala Allah berikan kita jodoh, diberikan sepasang, rezekinya cukup untuk berdua. Tatkala kita memiliki anak, cukup rezeki buat bertiga. Punya anak 2, 3, 11, 15, 20. Orang dulu banyak loh anaknya. Orang sekarang aja pakai di KB-KB. 2 cukup, 1 udah. Alasannya apa? Perempuan males hamilnya. Betul kan? Betul nggak? Dosa lu. Saat ibu hamil, ibu mungkin keadaan capek,
belok kiri tidur nggak bisa, ke kanan nggak enak, celentang, sesek, begitu tengkurap, apalagi kayak ayunan. Dosa jadi perempuan nggak enak, tapi lihat balasan Allah, surga jaminan untuk seorang istri yang saleha, yang patuh dan taat apa yang dikatakan suaminya. Kesempurnaan seorang perempuan hanya ada kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul SAW, Siti Aisyah, Siti Khadijatul Kubra. Semua ini mereka wanita-wanita yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang diberikan gelar tertinggi di hadapan Allah. Baik di hadapan Allah, derajat tertinggi. Kenapa? Taat, patuh kepada Rasul. Ibu ngomong, ya iyalah Bib, nah kan istrinya Rasul. Bu, Nabi Muhammad manusia bukan? Suami ibu apa? Dedemit. Manusia. Kalau seorang istri sudah taat kepada suami, apa yang dikata suami selalu iya, surga jaminannya. Ibu nggak perlu sholat tahajud, nggak perlu sholat taubat, nggak perlu ngejalanin yang sunnah, nggak apa-apa, jalanin yang wajib. Baca Quran, sholat 5 waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Selebihnya, taat apa kata suami, iya, surga jaminannya. Tapi ini kan berat. Yang bikin kopi, sekedap, betul nggak? Yang pijitin, capek, betul kan? Untuk bicara memang mudah, tapi untuk dipraktekin gak gampang. Cuman sekedar bikin kopi, la ilaha illallah, kebaikan Allah siramin buat seorang istri. Kalau dia ngebikinin kopinya ikhlas. Coba seandainya suami istri hidupnya begini, kan enak. Panggilan mesra diajarin sama Nabi. Lihat Nabi manggilnya siapa? Siti Aisyah dipanggil siapa? Umairah. Bapak manggilnya siapa ke istri? Gembrot. Pak, nggak harus tunggu istri cantik baru dipanggil sayang. Rumah tangga itu yang dilihat apa? Keromantisan. Pasangan yang ketiga itu romantis, saling ngegemesin. Ini fungsinya mawaddah. Yang namanya istri mau keluar kemana aja ngomong sama suami. Ya Allah Bu, ada banyak peristiwa. Salah satunya Nabi Muhammad SAW jalan peperangan. Ada satu sahabat bilang sama istrinya, jangan pernah keluar rumah, tunggu sampai aku datang. Kalau engkau sampai keluar rumah, aku tidak ridha. Suaminya bilang, suaminya jalan perang. Ini perjalanan perang bukan sebulan 2 bulan, bisa sampai 6 bulan. Perjalanan perang, selesai perang, balik. Ini istri dengar kabar sebelum suami pulang, ibunya sakit. Doain doang, nggak datang. Bapaknya sakit, nggak datang, cuman ngedoa. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, enggak keluar rumah, cuman berdoa. Sampai dilaknat sama tetangga, ini perempuan dosa, orang tua mati enggak didatengin. Begitu suaminya pulang, datang ketemu si istri, ditanya, bagaimana kabarmu, sehat afiat? Dengan muka ceria, dengan muka senang, menyambut seorang suami yang pulang dari peperangan bersama Rasulullah. Lalu ditanya, bagaimana keluargamu, bagaimana ayah dan ibumu, semua telah wafat. Hah? Wafat? Engkau datang ke sana? Enggak. Kenapa? Engkau kan enggak ridho saya keluar dari rumah. Ini sahabat lari buru-buru kepada Nabi. Dia pikir dia akan menjadi seorang suami yang durhaka, yang akan menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Apa kata Nabi? Dia cerita, ya Rasulullah, saya awal mula perjalanan, saya bilang sama istri saya, jangan keluar rumah. Kalau engkau keluar rumah, saya enggak ridho. Semua perlengkapan aku berikan. Sampai ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, dia nggak datang ya Rasulullah. Dosanya besar buat saya ya Rasulullah. Saya mohon maaf, bagaimana? Tolong bimbing saya. Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh istrimu, dia telah menyelamatkan orang tuanya, sekarang ada di dalam surganya Allah. Ternyata ridhonya Allah itu terletak pada suami. Sebelum seorang istri dinikahkan oleh seorang laki-laki, awalnya ridhonya Allah terdapat kepada orang tua. Betul. Orang tua itu ridhonya kita, ridhonya Allah ada sama orang tua kita. Tapi tatkala seorang suami datang untuk meminta dan mengucapkan, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka selesai ridhonya Allah yang tadinya ada kepada orang tua, pindah kepada suami. Ibu boleh punya pintu surga, ibu boleh yang namanya punya surga di telapak kaki seorang perempuan, ibu. Tapi ingat, kunci surga terletak kepada suami. Ibu nggak akan pernah, istri nggak akan pernah bisa masuk surga kecuali mendapatkan keridhaan dari seorang suami.